Baik, kita sudah record ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah kita ketemu lagi di kesempatan yang berbahagia ini di kelas inspiratif batch yang kelima. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik. Terakhir kita di bulan apa? September atau Oktober kita kelas inspiratif keempat itu? September ya. September kayaknya ya, September sepertinya. Oktober kita punya kelas di Palembang. Ya, hari ini kita alhamdulillah dipertemukan di kelas inspiratif batch yang kelima insyaallah. Semoga teman-teman semua sudah siap dengan niatnya, sudah mempersiapkan diri untuk belajar lebih di batch yang kelima. Harapan kami, setiap alumni yang sudah mempelajari materi demi materi di batch 1, batch kedua, batch ketiga, batch keempat, kualitas kehidupannya semakin berubah, pola pikirnya, sudut pandangnya, cara mengambil sikap dalam membangun hubungan dengan keluarga, dengan teman-temannya, cara memandang permasalahan hidupnya jauh berbeda. Nah, tetapi tentu ada beberapa yang belum bisa move on ya, artinya materinya sudah dipelajari dari batch 1, batch 2, batch 3, batch 4 gitu. Bahkan mungkin ikut di kelas-kelas yang lain, tetapi tidak mengalami perubahan kualitas hidup yang cukup signifikan. Nah, itu mungkin yang kemudian teman-teman perlu koreksi apa yang tidak pas dalam cara belajarnya mungkin, atau niatnya kah, atau belum ada kesungguhan kah di dalamnya, atau teman-teman bisa dapatkan itu jawabannya nanti di batch yang kelima ini. Jadi di batch kelima ini kita akan coba gali tentang apa powerful forgiveness ya, lebih kepada sikap memaafkan. Nah, saya mau coba gali dulu ini tentang pilihan tema ini kepada Ustadz Nadif. Kenapa kita mengambil tema ini, Ustadz, untuk kemudian diangkat menjadi pokok bahasan di batch yang kelima? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara dan kawan-kawan semua, alhamdulillah kita bertemu kembali di sesi yang kelima ya, batch yang kelima. Kenapa tema ini, tema tentang memaafkan itu kita ambil? Karena sebenarnya ini adalah pilihan sikap dari seluruh proses yang akan terjadi dari batch 1, batch 2, batch 3, batch 4. Dari seluruh tema tentang problem yang pernah kita bahas di seluruh batch itu, sebenarnya endingnya hanya satu ini, atau dua ya, di kajian kita nanti di batch 5 ini ada dua. Satu adalah memaafkan, dua adalah rasa syukur. Ini adalah exit plan, jalan untuk perencanaan kita supaya keluar dari semua problem. Kalau dulu kita menemukan alasan untuk move on, kemudian belajar untuk menjadi lebih baik dan lain sebagainya, salah satu ujung dari semua itu adalah sikap memaafkan dan sikap bersyukur. Dalam Al-Quran sendiri, Allah mensifati dua sifat ini justru sifat yang sangat luar biasa. Ini bukan hanya persoalan kepribadian, bukan sekadar personality saja, tetapi ini karakter yang Allah nisbatkan, letakkan pada diri orang-orang yang beriman. Bahkan Allah sandingkan ini dengan orang-orang yang akan mendapatkan balasan yang begitu besar, yaitu surga. Jadi tema tentang memaafkan dan bersyukur itu
bukan semata-mata untuk mengeluarkan kita dari masalah, tetapi untuk menggiring kita, menuntun kita kepada kehidupan yang hakiki, yaitu kebahagiaan di akhirat. Dan tentu kalau kebahagiaan di akhirat itu yang jadi ujungnya, maka insya Allah di dunia pun itu pula yang akan kita dapatkan. Itu yang menjadi dasar berpikir kita, Ustaz Daus. Yang kedua, kenapa memaafkan dan bersyukur itu perlu untuk dibahas pada kajian kali ini? Karena memaafkan dan bersyukur itu adalah dua terminologi yang terkait dengan masa lalu dan yang terkait dengan hari ini. Memaafkan itu kaitannya adalah dengan semua hal di masa lalu. Bersyukur itu kaitannya dengan apa yang telah ada di depan mata kita. Ini adalah dua hal yang akan membebani tiap langkah kita. Ada orang yang terbebani untuk melangkah karena dia diseret oleh masa lalunya. Atau yang kedua, dia tidak bisa melangkah karena kenyataannya hari ini mendapati sesuatu yang sulit untuk disyukuri. Nah, jika dua beban di masa lalu ini hilang, kemudian beban di hari ini hilang, kita berharap bahwa dia kemudian bisa melangkah ke depan. Itu mungkin dua poin mendasarnya, Ustaz Daus dan kawan-kawan sekalian. Jadi kalau kemudian kita bahas tentang powerful forgiveness, sikap memaafkan ini, sikap sudut pandang dan pendekatan pembahasannya tidak sekedar tema psikologi atau tema emosional, ya Ustaz ya. Bahwa ini ternyata memang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai salah satu ciri karakter utama dari orang-orang yang bertakwa. Kalau tidak salah dalam surah Al-Imran. Rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi, nah salah satu karakter orang yang bertakwa itu adalah dia bisa menahan marahnya dan memaafkan manusia, memaafkan kesalahan manusia yang lain. Nah, kalau dalam Al-Quran sendiri tadi antum membahas bahwa sikap memaafkan itu sangat terkait dengan apa yang terjadi pada masa lalunya, dan sikap bersyukur itu berkaitan dengan apa-apa yang terjadi pada hari ini. Di dalam Al-Quran sendiri ada tidak kisah-kisah yang kemudian dapat kita ambil pelajarannya untuk lebih mendetailkan tentang mengapa kita harus memaafkan, apa pengaruhnya pada hari ini dengan masa lalu yang belum selesai dan sebagainya. Mungkin jenengan bisa lebih detailkan. Baik, teman-teman sekalian, tema tentang memaafkan coba kita bungkus terlebih dahulu. Kita perlebar menjadi sebuah tema yang bernama memori negatif di masa lalu, trauma, memori negatif, dan lain sebagainya. Apakah ini ada sebuah tema dalam Al-Quran misalnya, peristiwa di masa lalu yang membebani kita di hari ini, sehingga kita kemudian berat untuk melangkah, ada rasa ketakutan, ada rasa khawatir, dan pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk dalam diri kita, sehingga langkah kita ke depan itu menjadi ada kendala. Hal ini bisa kita dapati dalam surah Al-Qasas, kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Pada ayat ke-33, kalau tidak salah. Mari kita buka bagi yang bawa mushaf. Surah Al-Qasas ayat 33. Nabi Musa alaihissalam, saya bacakan terjemahannya ya, berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seorang dari golongan mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku." Jadi Nabi Musa alaihissalam waktu itu telah berjalan dari Madian, diperintahkan oleh Allah SWT untuk menuju Mesir, untuk menemui Fir'aun. Tetapi cerita yang sebenarnya terjadi kenapa beliau bisa sampai ada di Madian adalah waktu itu ada sebuah insiden ketika beliau memukul salah satu orang waktu itu, kemudian meninggal, dan beliau kemudian dikejar oleh pasukan Fir'aun. Ada sebuah peristiwa yang kalau kacamata kita itu peristiwa yang menakutkan karena beliau dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun dan mungkin akan dibunuh. Nah, perintahnya adalah justru beliau disuruh kembali menemui orang yang sedang mengejarnya, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Maka wajarlah muncul sebuah perasaan takut itu, dan itu sangat alamiah. Inilah yang kemudian Nabi Musa alaihissalam ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-33. Kemudian di ayat ke-34 Allah memberikan jalan keluar, yaitu
Nabi Harun, kemudian saudaranya Nabi Musa, diangkat menjadi seorang nabi dan beliau kemudian bersama Nabi Harun menemui Fir'aun. Dari cerita ini kita akhirnya bisa belajar bahwa ketika orang sedang mengalami peristiwa di masa lalu, ada rasa takut untuk melangkah, ada rasa takut untuk menghadapi, ada rasa khawatir. Jika di masa lalu misalnya ini, dalam kasus di lapangan dalam konseling Quran ini, di masa lalu dia pernah gagal dalam menikah. Maka ketika menikah di kemudian hari pasti akan muncul sebuah pertanyaan, apakah saya akan bisa mengarungi pernikahan yang baru? Jika di masa lalu saya pernah melakukan hal yang sangat buruk kepada istri misalnya, lalu setelah itu terjadi perceraian, peristiwa traumatik itu pasti mau tidak bisa dihindari secara alami akan muncul dalam pikiran kita begitu kita akan menikah. Efek lanjutannya Masya Allah luar biasa. Misalnya kalau dulu sang istri atau sang suami pernah menikah dengan seseorang yang buruk, lalu kemudian beliau menikah lagi dengan seseorang yang baru dalam hidupnya. Jika kemudian pasangan yang baru ini berbuat hal yang serupa, mirip, atau selevel dengan masa lalunya, maka bukan tidak mungkin kemarahan akan lebih meledak. Rasa syukur akan jauh lebih susah. Rasa tanggung jawab untuk menafkahi, rasa tanggung jawab untuk mendidik, dan lain sebagainya itu menjadi sangat berkurang. Termasuk bagi seorang istri, rasa untuk bersyukurnya bisa menjadi hilang. Karena apa? Karena di masa lalu, dia kehilangan momentum untuk bersyukur. Begitu kemudian menikah dengan orang yang baru ternyata sama, maka justru akan semakin sulit untuk mewujudkan berbakti kepada suaminya. Jadi, apa yang terjadi di masa lalu itu secara alami akan muncul dalam diri kita. Dan ini sangat jelas sekali Allah sebutkan dalam ayat ke-33. Rentetannya nanti mulai di ayat-ayat sebelumnya, tapi puncaknya di ayat 33. Ketika Nabi Musa alaihissalam menceritakan bahwa beliau pernah mengalami situasi itu. Dan itu menjadi hambatan dalam tanda kutip. Ya tentu Nabi Musa tidak seperti kita. Kalau ini terjadi pada diri kita sendiri misalnya, kita pernah mengalami peristiwa traumatik, maka tentu kita akan, apa saya bisa begitu? Saya baru saja mendapatkan sebuah pertanyaan dari seseorang yang dia pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangganya. Kemudian nanya ke saya mengalami kondisi begini-begini, apakah mungkin bagi saya untuk menikah kembali? Jadi teman-teman sekalian, peristiwa traumatik itu mau tidak mau pasti akan membayangi dalam kehidupan kita. Dan betapa banyak orang akhirnya dia tidak berani melangkah berat untuk berbuat baik pada orang, bukan karena orang lain itu buruk, bukan karena orang-orang baru dalam kehidupannya itu buruk, tidak, tetapi kita atau orang ini terjebak dengan masa lalunya, menyangka bahwa orang yang ada di hadapannya ini kayaknya tidak ada bedanya dengan orang yang lalu. Dia menyangka kalau dia misalnya bekerja, tempat kerja yang baru ini kayaknya sama saja dengan tempat kerja yang baru. Inilah yang menyebabkan akhirnya tanpa kita sadari kita menjadi selalu dibayangi oleh masa lalu. Dan ini Masya Allah luar biasa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 33 ini. Dan jalan keluarnya Masya Allah, Allah tolong Nabi Musa alaihissalam dan Allah kabulkan doa beliau sehingga Nabi Harun diangkat menjadi nabi dan beliau kolaborasi bersama Nabi Harun mendatangi Fir'aun. Prinsipnya akhirnya rasa takut, rasa khawatir itu tidak ada obatnya kecuali dihadapi. Saya kira sebagai poin ini ya, rasa was-was, rasa takut, rasa khawatir itu alami ada. Tetapi jalan keluarnya adalah dijalani dan dihadapi. Hanya perangkat yang kita butuhkan itu apa? Nah, salah satunya yang Allah jelaskan dalam ayat ke-34, Allah angkat Nabi Harun sebagai partnernya Nabi Musa alaihissalam untuk berjalan. Adanya teman, adanya orang-orang terdekat, adanya orang tua kalau bahasa kita, adanya teman sejawat, itu sebenarnya adalah salah satu bentuk pertolongan Allah kepada hidup kita. Hanya saja kadang kita tidak melihat hal itu. Bagi suami ketika dia mendapati istri, saya sarankan untuk bersyukur luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita bercermin pada kisahnya Nabi Harun dan Nabi Musa ini, bisa jadi kita sebagai manusia biasa itu ada rasa takut di masa lalu, rasa khawatir, rasa cemas, atau hal-hal negatif yang tidak selesai di masa lalu Allah tolong kita dengan cara dihadirkan seorang istri. Karena inilah salah satu bentuk pertolongan Allah SWT kepada diri Nabi Musa alaihissalam. Bentuk pertolongannya bukan disupport,
bukan saja disupport dengan diberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam. Saya pikir kalau kita orang biasa ini berpikirnya sudah dikasih mukjizat, misalnya mukjizat, Firaun pasti kalah lah gitu. Tetapi ada support secara rohani. Support secara rohani yaitu apa? Hadirnya seseorang di samping beliau, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Dari sini akhirnya kita bisa merenungkan sedikit. Teman-teman sekalian, ada campur tangan Allah itu dalam kehidupan kita nyata. Ketika kita mengalami rasa takut, khawatir, ada emosi negatif di masa lalu yang kita sangka masih menghantui diri kita. Tapi sebenarnya Allah telah menyediakan orang yang mensupport diri kita. Siapa mereka? Ya orang-orang terdekat kita. Orang tua, kakak, adik, atau kalau kita sudah menikah, istri, suami. Makanya nanti di ujung pembahasan kita adalah bersyukur. Karena salah satu yang tidak kita sadari mungkin, bahwa hadirnya orang-orang terdekat kita ini adalah salah satu bentuk pertolongan Allah SWT atas masa lalu kita yang mungkin bisa jadi akan membebani langkah-langkah kita di kemudian hari. Ini kisah pertama di surah Al-Qasas. Kisah yang kedua adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Saya kira kisah ini adalah kisah yang paling sempurna untuk menggambarkan orang yang hidupnya penuh dengan drama menyakitkan. Sejak kecil berpisah dengan orang tua, masuk ke perbudakan, kemudian difitnah, digoda oleh perempuan, kemudian masuk ke penjara, dan lain sebagainya. Tetapi satu lagi yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam adalah dimusuhi, dihasati, dibenci oleh saudaranya sendiri. Namun Masya Allah yang sungguh luar biasa adalah Nabi Yusuf alaihissalam, kalau kita baca di seluruh ayat di surah Yusuf, kita tidak akan menemukan keluh kesah ada dalam diri beliau. Rasa khawatir, rasa takut kita tidak akan temukan itu. Jadi teman-teman sekalian yang ingin saya garis bawahi adalah ada orang yang tadi ketika dia keluar dari masalah itu perlu support dari orang lain yang secara rohani akan dibimbing oleh Allah dengan cara itu. Tapi ada pula orang yang dibimbing oleh Allah secara spiritual, meskipun dia sendirian mengarungi ujian-ujian itu, dia masih mampu menjalaninya. Dan ini contoh yang sangat luar biasa pada diri Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga kita dapati dari seluruh drama menyakitkan yang beliau alami di masa lalu, penderitaan yang beliau alami, sedikit pun tidak mempengaruhi kualitas diri beliau. Nanti kita akan dapati di ayat ke-100. Di ayat ke-100 di surah Yusuf. Di situ kelihatan jiwa besar seorang Nabi Yusuf. Ketika beliau berhadapan dengan saudara-saudaranya, kemudian orang tuanya, semuanya sudah ada di hadapannya. Beliau hanya mengatakan, wahai ayahku, inilah mimpiku dahulu. Beliau mengingat lagi tentang mimpinya, tetapi tidak mengingat bagaimana penderitaan beliau berpisah dengan orang tua. Kemudian ketika beliau di hadapan saudara-saudaranya, beliau mengatakan dengan kalimat yang sangat indah. Beliau mengatakan bahwa syaitan telah merusak hubungan silaturahim di antara kami. Dan beliau tidak menimpakan tuduhan rasa sakit hati kepada saudara-saudaranya. Ketika beliau berhadapan dengan keluarganya ini, beliau hanya mengucapkan, Allah telah mengirim kalian semua di hadapan saya. Tidak diceritakan oleh beliau bagaimana rasanya berpisah dengan keluarga besar. Demikian juga misalnya ketika beliau dikeluarkan dari penjara, yang beliau sebut adalah Allah telah mengeluarkanku dari penjara. Tapi beliau tidak menyebut bagaimana penderitaan di dalam penjara. Dari ayat ke-100 ini kita menemukan satu sifat yang sangat mendasar, yaitu kematangan jiwa. Beliau sangat matang jiwanya. Seluruh hal-hal negatif di masa lalu itu begitu netral dalam diri beliau. Sehingga tidak ada kalimat sumpah serapah yang keluar dari lisannya. Tidak ada keluh kesah yang keluar dari lisannya. Tidak mencaci maki orang yang salah ada di hadapannya. Mengapa ini semua bisa terjadi? Saya ingat penjelasan dari Ibnu Qudamah di Minhajul Qasirin, bahwa yang dimaksud dengan memaafkan itu adalah orang dalam situasi punya power untuk membalas, lalu dia memaafkannya. Yang dimaksud dengan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas itu situasi di mana kita punya kekuatan untuk membalas, lalu kita diam dan memaafkannya. Nah, yang ingin saya garis bawahi di poin awal ini adalah masa lalu itu pada sebagian orang justru dia menjadi tempat dia belajar, tempat dia menempa dirinya, tempat dia bisa memahami bahwa keburukan-keburukan itu
tetap harus disikapi dengan baik. Dan endingnya apa? Muncullah sebuah jiwa yang sangat agung seperti yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Coba nanti bisa dilihat di surah Yusuf ayat ke-100 ya. Kalau pengen runutan ceritanya mulai dari awal kisah. Jadi ada sebagian orang yang mungkin kalau tadi contoh aplikasi di lapangannya, masa lalu itu begitu berpengaruh. Tetapi ada sebagian orang yang dia mampu mengelola masa lalunya dengan baik dan itu tidak berpengaruh sedikit pun terhadap kehidupannya. Bahkan menjadi tahapan untuk dia belajar membentuk karakter pribadi yang baik. Mungkin itu Firdaus, kalau kisah-kisah di Al-Quran mungkin itu salah satunya. Jadi ya memang faktanya masa lalu itu sangat berpengaruh terhadap kualitas diri dan kehidupan kita pada hari ini, Ustaz ya. Iya. Insya Allah. Ada yang menarik tadi dari kalimat antum itu. Kematangan jiwa dari Nabi Yusuf alaihissalam itu bisa menetralkan semua turbulensi hidup kalau bahasa kita ya. Semua problem kehidupannya itu bisa dinetralkan dengan kematangan jiwanya. Nah, problemnya banyak di antara kita yang setengah matang jiwanya, bahkan belum matang. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dalam jiwanya Yusuf alaihissalam? Itu usianya masih belia loh kalau tidak salah. Iya. Beliau mulai mengalami turbulensi hidup itu dalam keadaan masih usia sangat belia. Dan yang sangat menyakitkan adalah justru problem kehidupan itu nggak ada masalah menurut saya kalau masalah masuk penjara dengan kodam wanita. Problemnya adalah aktornya itu justru aktor antagonisnya justru adalah saudara-saudaranya sendiri. Ya. Itu yang sangat menyakitkan ya, karena banyak beberapa kasus di konseling Quran itu yang memang melibatkan tidak orang-orang terdekat saudaranya, orang tuanya, suaminya dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya kita sebenarnya untuk kemudian melatih diri untuk mematangkan jiwa ini, sehingga dengan mudah kita bisa ya perlahan lah untuk kemudian menetralkan semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita, terutama di masa lalu kita. Kalau saya bicara sekarang, masa lalu yang belum selesai itu bagaimana cara menetralkannya? Baik, dalam kisahnya Nabi Yusuf ini kita dapati beberapa hal yang sangat mendasar ya. Yang kalau ini kita jadikan potret untuk kehidupan kita, mudah-mudahan kita bisa ketemu roadmap-nya. Proses step by step-nya mudah-mudahan kita bisa ketemu. Yang ingin saya garis bawahi terlebih dahulu pada sesi yang pertama ini adalah masa lalu itu bisa jadi memang berpengaruh pada kehidupan kita jika kita salah mengelolanya. Tetapi pada saat yang sama, masa lalu itu adalah wadah tempat kita belajar. Di mana kita bisa menemukan kebaikan atau keburukan. Kita bisa menyikapi hal buruk di masa lalu dengan cara yang lebih buruk. Dan pada saat yang sama, kita bisa menyikapi hal yang buruk di masa lalu itu dengan cara yang lebih baik. Cara kita bersikap terhadap masa lalu itu yang membuat kita akan menjadi apa hari ini. Saya ulangi ya. Apa yang kita lakukan terhadap masa lalu kita, maka itulah yang akan membentuk diri kita hari ini. Jika di masa lalu kita punya keburukan, lalu kita sikapi itu semua dengan hal yang buruk, maka itulah yang akan terbentuk dalam diri kita, keburukan. Namun jika kita menyikapi hal di masa lalu dengan kacamata positif, dengan sikap yang positif, maka yang positif itu yang semakin lama akan semakin membesar dalam diri kita. Kita lihat salah satu hal yang sangat mendasar ketika pertama kalinya Nabi Yusuf alaihissalam ada di dalam sumur. Apa yang beliau lakukan di situ? Beliau kemudian mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Kelak engkau akan menceritakan hal ini kepada mereka. Apa yang bisa kita dapati dari peristiwa ini? Seorang anak ada di dalam sumur, dia tahu dengan mata kepala sendiri bahwa saudaranya yang mencelakai dirinya. Lalu pada saat itu sedikit pun dia tidak menoleh, tidak membicarakan, tidak mengingat tentang saudara-saudaranya itu. Tetapi justru yang dia bangun adalah kalau suatu saat kamu akan menceritakan hal ini kepada mereka. Dari sini kita belajar, kawan-kawan sekalian, salah satu hal yang sangat mendasar supaya kita bisa menyikapi hal negatif yang telah terjadi adalah keyakinan bahwa suatu saat ini semua akan berubah. Berubah seperti apa?
berubahnya adalah yang benar akan tetap menemukan tempatnya. Dan yang salah akan tetap menemukan tempatnya. Yang benar itu akan pasti menang sampai hari kiamat. Yang benar itu akan tetap menemukan tempatnya. Jadi, bisa jadi memang waktu itu Nabi Yusuf alaihissalam tidak memungkinkan dalam tanda kutip mengalahkan sang kakak-kakaknya. Juga tidak mungkin untuk membicarakan hal itu dengan ayahnya, lari kepada orang tuanya. Sama seperti kita, pada saat konflik pertama kali terjadi, fitnah, tuduhan orang, keburukan orang pada diri kita, bisa jadi tidak ada ucapan yang bisa kita lakukan untuk meyakinkan mereka. Tidak ada lagi nasihat yang bisa kita sampaikan agar mereka mau mendengar. Tidak ada lagi yang bisa membantu. Persis seperti Nabi Yusuf yang kemana-mana tidak bisa, dia hanya terpenjara di dalam sumur. Bisa jadi waktu itu, bagi kita yang sekarang ini sedang mengalami masalah, mungkin keluarganya sangat tidak mendukung. Orang tua tidak mendukung. Pasangan tidak mendukung. Dalam situasi seperti itu, maka ingatlah, mungkin kita seperti Nabi Yusuf yang sedang di dalam sumur. Saat itu apa yang perlu kita lakukan? Yakinlah bahwa hal ini akan selesai. Yakinlah suatu saat kita akan menceritakan hal ini dengan sangat indah. Keyakinan itulah, teman-teman sekalian. Saya kadang merinding ketika membaca kisah ini. Keyakinan itulah yang pada akhirnya mendatangkan momentum. Jadi, keyakinan yang benar, komitmen dan kesungguhan di atas kebenaran, berjiwa besar. Komitmen di atas itu tanpa sibuk menyalahkan, tanpa sibuk membalas, itu akan mendatangkan sebuah momentum. Apa momentumnya? Momentum itu adalah sesuatu yang di luar jangkauan kemampuan kita sendiri. Momentum itu Allah yang menghadirkan. Nabi Yusuf alaihissalam di dalam sumur tidak pernah berpikir mendatangkan musafir. Tapi Allah lah yang mendatangkan musafir itu. Dari sini kita ada titik temu. Ada sebuah momentum antara keyakinan Nabi Yusuf alaihissalam kepada Allah SWT dan takdir Allah mendatangkan musafir itu. Ada dua hal yang sedang bertemu di satu momentum. Satu, sifat batinnya seorang mukmin yang dia bersandar pada Allah atas musibah yang sedang terjadi, tanpa sibuk menyalahkan, tanpa sibuk konflik, berjiwa besar, tanpa sibuk mencari bagaimana cara membalasnya. Dia komitmen dengan jiwa besarnya. Lalu datanglah sebuah momentum. Allah hadirkan. Dan rata-rata begitu. Pada saat kita mengalami masalah yang sangat rumit, tidak ketemu jalan keluarnya, yang hadir adalah momentum. Dan itu Allah SWT yang menghadirkannya. Jadi inilah proses belajar yang harus kita lakukan. Pertama kali, yakinkan kita komitmen bahwa kita ini terhadap orang kita tetap bersikap baik. Kepada orang kita tidak perlu saling menyalahkan. Kepada orang kita tidak perlu menimpakan keburukan. Komitmen pada tema-tema itu, maka nanti Allah lah yang akan menghadirkan peristiwa demi peristiwa. Dan kita dapati peristiwa itu nanti serupa, mirip, bahkan kalau bahasa saya persis ketika Nabi Yusuf alaihissalam sedang berada di penjara. Apa yang bisa dilakukan di situ? Beliau komitmen dengan ilmunya, mengajari orang, mentakwilkan ilmunya, komitmen dengan akidah yang baik. Beliau komitmen bahwa beliau sebagai orang yang benar, beliau difitnah. Beliau komitmen dengan menanggung sebuah resiko, beliau ada di dalam penjara. Tapi tahukah kita, ketika beliau mentakwilkan mimpi dua orang itu, beberapa selang waktu itu sang raja bermimpi. Sekali lagi, ini sebuah momentum. Nabi Yusuf alaihissalam di dalam penjara itu beramal kebaikan, beramal soleh, komitmen dengan sifatnya sebagai orang yang benar, lalu mengajarkan ilmunya, mentakwilkan, beramal soleh, mentakwil mimpi dua orang itu. Di saat yang bersamaan, hanya berselang beberapa waktu, momentumnya adalah sang raja bermimpi. Kebayang yang saya maksudkannya. Ada dua peristiwa Nabi Yusuf mentakwil mimpi dan di luar sana seorang raja yang sedang bermimpi. Dua ini tidak mungkin ketemu. Yang satu di dalam penjara, yang satu di luar. Tapi sekali lagi Allah menemukan momentumnya. Sama persis seperti laki-laki yang seperti Nabi Yusuf ketika beliau ada di dalam sumur.
Beliau komitmen dengan itu, Allah datangkan momentumnya. Dan selalu begitu. Ini ingin saya garis bawahi pada poin pembahasan kita sekarang ini. Bahwa tema memaafkan itu tidak pernah rugi. Tema tentang berjiwa besar, memaafkan, bersikap positif, itu tidak akan pernah rugi. Pasti akan datang momentumnya, di mana kebaikan itu bertemu dengan fadilah. Kebaikan itu bertemu dengan pertolongan. Akan selalu begitu. Poin ini mungkin yang perlu kita garis bawahi. Sehingga kemudian kenapa Nabi Yusuf bisa melalui itu semua? Saya kira tema yang cukup mendasar, yang paling mudah dilihat dari kisah Nabi Yusuf tentang karakter yang sedemikian ini. Soal keyakinan terlebih dahulu. Karena selebihnya adalah soal skill. Skill apa? Skill menahan lisan, skill mengucapkan kalimat yang baik. Itu skill setelahnya. Setelah kita meyakini bahwa kita memang tetap perlu bersikap baik. Jadi, teman-teman sekalian, apa yang bisa kita latih supaya diri kita ini memiliki jiwa yang matang? Yang perlu kita latih adalah kita selalu bersikap baik. Hanya itu, sesederhana itu, iya, sesederhana itu. Komitmen dengan hal yang baik, komitmen dengan hal yang positif. Jangan menimpakan keburukan kepada orang-orang di sekitar kita. Poinnya itu. Karena saya kadang berpikir, kenapa Nabi Yusuf tidak lari kepada orang tuanya? Kenapa Nabi Yusuf, ini kalau pikiran liar kita sebagai manusia biasa, kenapa Nabi Yusuf ketika ditangkap oleh musafir itu beliau tidak mengungkapkan identitasnya saja? Ternyata itu tidak beliau lakukan. Dan beliau memilih menerima kezaliman itu dengan jiwa yang besar. Ini mungkin cara berpikir yang mulai harus kita bangun dalam diri kita. Bahwa menempa diri itu diawali dengan keyakinan bahwa sikap baik itu pasti akan mendatangkan momentum-momentum kebaikan pula. Tahan diri, tahan kekuatan, tahan kemampuan kita semaksimal mungkin. Makanya kemudian Allah sifati dalam surah Al-Imran yang tadi disebutkan oleh Ustaz. Wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Memaafkan itu bentuk sifat yang baik, tetapi diawali dengan menahan diri, menahan amarah. Itu mungkin yang bisa kita cermati dari kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Mudah-mudahan tergambar ya apa yang harus kita lakukan. Iya. Gitu, saudara. Saya senyum-senyum sendiri. Kenapa? Ada musafir butuh air, kok yang dilalah masuk ke sumur, kan banyak sumur gitu. Di sumur itu, gitu kan ya. Di dalam sumur itu ternyata ada seorang Yusuf alaihissalam yang dengan, kalau bahasanya orang-orang motivator itu dengan passion-nya, dengan building dream-nya, dengan keyakinannya. Dan yang kita bisa ambil pelajaran ketika Nabi Yusuf di dalam sumur itu juga, beliau itu tidak merutuki perlakuan kakak-kakaknya, ya, saudara-saudaranya. Iya, tidak ada tema itu. Di dalam sumur itu beliau seakan-akan tidak berdialog tentang itu, gitu. Ya sudah, kalau begitu saya mau keluar dari sumur ini tidak mikirkan itu, gitu. Yang dia pikirkan bagaimana caranya saya keluar dari sumur ini, dan dia tidak tahu, berpasrah diri kepada Allah, dan Allah hadirkan wahyu itu, kelak engkau akan menceritakan hal ini kepada mereka. Kalau bahasanya motivasi itu kan bahasa yang luar biasa. Kalau kita mau melihat kelak engkau akan menceritakan hal ini kepada mereka. Itu kan bahasa motivasi luar biasa di dalam diri seseorang. Apalagi yang mewahyukan, membisikkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyunya. Masya Allah. Saya senyum sendiri itu. Masya Allah ya. Jadi untuk membuat diri kita semakin matang, yang perlu kita lakukan adalah tetap dalam komitmen kebenaran saja. Kebenaran, ya. Dan terus memupuk keyakinan bahwa ya ini semua pasti berubah. Saya pernah begini, saya kemarin beberapa waktu yang lalu nangani salah satu klien anak gadis umur 20 tahun yang hampir 3 hari itu tidak sadar diri,
kemudian sudah diruqyah, sudah di apa-apa, tapi dalam kondisi tidak sadar dan kesurupan. Terakhir kondisinya pingsan. Lalu saya datang dan saya bimbing untuk sadar saja, saya nasihati, saya panggil namanya, bahwa semua masalah itu bisa. Salah satu nasihat saya di dalam ketika beliau itu kondisinya masih pingsan adalah, Dek, kalau kita baca sebuah buku cerita, lalu dalam buku cerita itu dari halaman awal, halaman kedua, halaman ketiga isinya tentang kekecewaan, penderitaan, tentang pengkhianatan, tentang segala hal yang tidak mengenakan. Lalu kita baca itu dan kita tutup di tengah-tengah membaca, di halaman-halaman pertengahan buku itu lalu kita tutup, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kesimpulan yang baik tentang buku tersebut. Ya, betul. Apa cuma kesimpulan yang buruk saja. Mungkin tidak akan pernah tahu setelah ini kamu akan menikah, setelah ini mungkin kamu akan mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dari sekarang. Mungkin juga kamu tidak akan pernah tahu setelah ini bapak dan ibu kemudian berubah dan lebih sayang kepada kamu. Jadi kebanyakan kita terkadang kemudian terpenjara dengan masa lalu dan menjadikan itu sebagai kesimpulan terhadap buku ceritanya sendiri. Begitu Ustaz ya? Betul. Jadi kalau misalnya kita lihat kisahnya Nabi Yusuf, ya, saya analogkan kembali kisah ini ke kisahnya Nabi Yusuf. Kita baru bisa melihat cerita keluarga Nabi Yusuf ini, cerita yang indah, itu adalah ketika kita sedang membaca di ayat ke-100. Ya, kita baru bisa melihat ini cerita yang sangat menakjubkan itu ketika rutenya kita balik, ya. Rutenya kita balik, yaitu kita lihat dari ayat ke-100. Kalau seandainya cara berpikir kita lihat bahwa kisahnya Nabi Yusuf itu, kita baca berhenti ketika Nabi Yusuf ada di dalam sumur, lalu kita tidak membaca ayat selanjutnya, maka cerita ini seperti kisah tentang anak yang terbuang. Kalau kemudian kisah itu kita lanjutkan sampai Nabi Yusuf diambil musafir, ini kisah tentang perbudakan. Kalau kisah itu kita potong hanya ketika beliau berselisih dengan kawan-kawan, dengan saudara-saudaranya, ini cerita penderitaan seorang anak yang dianiaya. Kalau cerita ini kita potong sepenggal hanya ketika beliau digoda, ini cerita seorang laki-laki yang sedang difitnah. Kalau ini kita penggal, ini seorang ketika beliau ada di dalam penjara, ini cerita orang yang sedang menanti hukuman. Jadi ceritanya jadi sepenggal-sepenggal, kita tidak bisa melihat alur cerita secara keseluruhan. Namun jadi sangat luar biasa begitu kita melihat dari ayat ke-100. Ketika beliau sedang duduk di singgasana lalu mengumpulkan saudaranya, kita baru bisa berpikir dengan runutan terbalik begini. Seandainya Nabi Yusuf itu tidak mentakwil kedua orang yang ada di dalam penjara, maka mungkin nama beliau juga tidak disebut di istana. Seandainya beliau tidak digoda oleh Zulaikha sehingga masuk di dalam penjara, mungkin beliau tidak akan pernah terekspos kemampuannya untuk mentakwil mimpi. Seandainya beliau tidak pernah bertemu dengan keluarganya Zulaikha, ya, beliau juga tidak pernah mungkin bisa menemui momentum di dalam penjara itu. Seandainya beliau tidak diambil oleh musafir itu, beliau tidak akan pernah terdampar di istana. Dan seandainya beliau tidak pernah masuk ke sumur itu, mungkin beliau tidak akan pernah ketemu dengan musafir itu. Jadi kalau alurnya kita balik, sebenarnya di dalam sumur itu adalah satu tangga dari seluruh rangkaian takdir yang Allah tentukan. Beliau memang harus masuk ke sumur itu, karena sumur itu adalah salah satu langkah untuk menuju istana tadi. Beliau harus dijual di dunia perbudakan dulu, karena dengan cara itu beliau bisa terdampar di istana. Jadi jika runtutan cerita ini akan kita balik, maka baru kita bisa menemukan hikmah yang luar biasa, bahwa dalam semua cerita yang tadi kita anggap menyedihkan, ternyata itu adalah bagian dari cara Allah SWT untuk mengantarkan pada titik yang terbaik. Jadi pesan saya mungkin begini, agar kita punya keyakinan yang tadi dimiliki oleh Nabi Yusuf tadi, ya, agar kita punya keyakinan bisa memandang sesuatu dengan jiwa besar, dengan positif. Salah satunya adalah jangan pernah berkesimpulan bahwa kejadian hari ini adalah akhir dari cerita.
Karena cerita ini masih ada lembaran berikutnya. Jangan pernah melihat pula yang masa lalu itu adalah seluruh cerita dari seluruh buku. Tetapi itu adalah cerita masa lalu dan kita belum tahu lembaran-lembaran berikutnya. Jadi kita tetap perlu berkeyakinan bahwa suatu saat nanti kita akan menceritakan hal ini dengan sangat indah. Jadi logikanya mungkin akan dibalik begitu supaya kita mudah untuk membangun kekuatan dalam diri kita untuk mau memaafkan, mau berjiwa besar. Mungkin begitu, Firdaus. Iya, terakhir mungkin Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya dalam keadaan apapun, Ustaz ya. Bahkan dalam surah Ad-Duha itu Allah Subhanahu wa taala, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Masya Allah ya, aku tidak membencimu apalagi meninggalkan wahai Muhammad. Saya tertarik dengan paparan Antum tadi yang terakhir bahwa iya, Allah itu ya tidak akan pernah meninggalkan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la nudhi'u ajra ahsani amalan. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tentu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amal baik dari mereka. Pasti ada balasannya, pasti tidak akan pernah ditinggalkan. Karena Allah itu dengan segala hikmah dan ilmunya pasti memberikan yang terbaik untuk hamba-hamba. Jadi di materi pertama, insya Allah demikian saat mungkin kita berbicara diskusi tentang pengaruh masa lalu dan urgensi mengapa ini perlu dibahas di batch kelima, supaya teman-teman semua bisa ya, sedikit banyak memahami dan kita akan lebih dalami nanti di diskusi ya, insya Allah ya. Insya Allah. Diskusi sama teman-teman semua. Oke, kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Tapi jangan lupa ini didengarkan dengan tuntas. Lalu dibuat pertanyaan-pertanyaannya kalau memang ada hal yang belum dipahami. Kalau ingin bedah kasus mungkin ada beberapa studi kasus yang ingin dibahas, kita silakan ditanyakan, tapi dengan jenis yang lain atau apapun silakan japri saya atau tanya di grup nantinya. Ada yang disampaikan lagi, Ustaz? Cukup insya Allah untuk sesi kali ini. Yang saya harapkan adalah kita punya punya pemahaman bahwa memaafkan dan bersyukur itu adalah bukan sekedar persoalan kematangan jiwa, bukan sekedar masalah kepribadian, tapi Allah letakkan dua sifat ini pada orang-orang yang beriman. Ini ada kaitannya dengan perjalanan kita di dunia dan perjalanan di akhirat. Artinya menahan marah, mengubah diri, belajar berjiwa besar, itu bukanlah karakter bawaan, tetapi bisa diikhtiari, bisa diusahakan, bisa ditempa. Karena Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa surganya. Dan tentu surga ini dijanjikan untuk semua orang beriman. Artinya berarti sifat ini adalah sifat yang bisa ditempuh, dipelajari, dilatih oleh setiap kita. Jadi ketika kita dapati keluarga kita sifatnya kurang baik, jangan berkesimpulan, oh dia selamanya tidak bisa menjadi baik. Tidak. Atau diri kita, saya ini memang dilahirkan punya sifat yang tidak baik. Tidak. Tetapi sekali lagi Allah letakkan sifat memaafkan, menahan amarah tadi, Allah kaitkan dengan sifat orang-orang bertakwa. Dan kita semua paham bahwa sifat-sifat orang bertakwa atau status ketakwaan itu adalah status yang harus kita kejar, kita usahakan, kita ikhtiari. Mungkin itu Firdaus yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan ketemu di video berikutnya nanti. Baik, jika engkau merasa takut dan khawatir tentang masa depanmu, maka hadapi saja sebagaimana Musa dan Harun menghadapi takdirnya harus bertemu Firaun. Kalau engkau kemudian seperti Nabi Yusuf yang terpenjara di dalam sumur yang begitu dalam, maka yakinkanlah bahwa kelak engkau akan menceritakan hal ini kepada mereka. Pupuk selalu keyakinan dan Allah tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang selalu berkomitmen dalam kebaikan. Oke teman-teman semua, sampai ketemu di esok hari di sesi selanjutnya. Salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.